Halo, Assalamualaikum. Saya Erni Erpina, calon guru penggerak Angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan-tindakan dan didasarkan pada motivasi intrinsik. Dalam menerapkan disiplin positif, seorang guru harus memahami motivasi seseorang atau peserta didik dalam melakukan suatu tindakan. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen adalah yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seorang guru harus mampu memunculkan motivasi internal peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari terlalu banyak hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Yang berikutnya, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru, sebaiknya posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk membangun budaya positif di sekolah. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru dalam menerapkan disiplin positif harus juga memahami segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat peserta didik, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Keterkaitan berikutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya
murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaboratif semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan seorang guru penggerak adalah adanya disiplin positif di sekolah, sehingga pembelajaran lebih nyaman dan aman, serta berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, seorang guru penggerak membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Banyak sekali informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Sebagai contoh, pada materi posisi kontrol guru berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini posisi saya berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus bisa memanusiakan manusia dan menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zamannya. Dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, mempunishment, kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ada langkah dan tahapan yang harus dilakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Hal kedua yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan sesuatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh keseluruhan anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar. Dan rasa itu muncul dari diri siswa sendiri. Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana selama ini hanya berlangsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Informasi yang saya peroleh dari modul 1.4 linier dengan pemahaman pada materi sebelumnya, di mana untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menerapkan informasi dalam materi budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak dapat terwujud dengan dukungan dari penerapan budaya positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu, supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan kesalahan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Poin utama pada penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda?
Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif, yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan budaya positif. Namun, seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya, kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Semisal anak yang terlibat kriminal, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal inilah yang akan saya bangun dengan menyadarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer. Namun, kebiasaan dan budaya di sekolah saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan anak. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena banyak hal baru yang saya pelajari dan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam penerapan disiplin positif dan lebih banyak menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang saat ini lebih banyak sebagai pemantau dan penghukum agar lebih banyak sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih banyak dalam posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa tidak nyaman. Ada perasaan kasihan, sedih, dan merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena saya memiliki hubungan yang baik dengan siswa. Meskipun siswa itu awalnya tidak disiplin. Saya semakin menyadari pentingnya membangun komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah pada tahap menstabilkan identitas, saya pernah menyatakan pada murid saya bahwa setiap orang pernah bersalah. Namun, orang hebat adalah orang yang menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, yang penting selain hal-hal yang disebutkan di dalam modul ini adalah mempelajari bagaimana dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik anak, dan bagaimana mengedukasi orang tua tentang pentingnya penanaman nilai-nilai karakter oleh orang tua terhadap anaknya. Karena ketika anak-anak memiliki nilai-nilai yang sudah tertanam kuat yang diberikan oleh orang tuanya, biasanya anak-anak tersebut tidak akan banyak bermasalah di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.